ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini, di Jumat kali ini atau di masjid yang sangat kita cintai ini, marilah kembali memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik atau saat sekarang ini, alhamdulillahirabbil alamin, Allah masih memberikan umur panjang kepada kita sekalian. Allah masih memberikan nikmat iman dan Islam, sehingga kesempatan kali ini insyaallah kita sama-sama melaksanakan dan salah satu kewajiban kita, yakni adalah sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang sangat kita cintai. Maka beruntunglah jemaah Jumat berbahagia sekiranya Jumat kali ini ada saudara-saudara kita sengaja tidak melaksanakan di antara salah satu kewajiban ini. Karena kita ketahui bersama jemaah Jumat yang berbahagia, sholat Jumat ini merupakan suatu fardu ain, wajib dan harus kita laksanakan dalam kehidupan kita, kecuali ada unsur atau ada halangan yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita. Namun jemaah Jumat yang berbahagia tetap mendoakan saudara-saudara kita ataupun keluarga kita, sahabat-sahabat kita, agar insyaallah tetap di Jumat berikutnya kita kembali sama-sama melaksanakan sholat Jumat secara berjemaah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya senantiasa selalu menjadi suatu panutan, atau senantiasa Allah berikan ketetapan iman dan keyakinan untuk mengikuti ajaran beliau, sehingga kita bisa dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini. Kaum muslimin rahimakumullah, di kesempatan berbahagia ini, di khutbah kali ini izinkanlah membawakan sebuah khutbah Jumat yang saya beri judul meraih kemuliaan bulan Syawal. Hadirin muslimin yang berbahagia, seperti halnya kita sudah ketahui bersama, atau kita sudah ketahui bersama, atau kita sudah jalani bersama, bahwa bulan suci Ramadan sudah meninggalkan 2 hari atau 1 hari yang lalu. Sekarang jemaah yang berbahagia,
berbahagia, kita kembali memasuki bulan Syawal. Kedua bulan ini adalah masing-masing punya kelebihan dan keutamaan. Erat kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, seperti halnya kita sudah kata bersama pula, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah diciptakan dalam kehidupan dunia ini, itu tidak terlepas yang namanya senantiasa melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu qala sayyidina, ketika kita sudah berdialog langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menjadi roh kita pada saat itu kita sudah berjanji bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Maka dalam kehidupan dunia ini jemaah yang berbahagia, kita senantiasa diperintahkan untuk menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di bulan Syawal. Sesungguhnya jemaah yang berbahagia, ada banyak ibadah yang dianjurkan dalam kehidupan kita agar kita tetap senantiasa melaksanakannya, termasuk dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita sudah laksanakan, dan sekarang kita sudah memasuki bulan Syawal. Nah, di bulan Syawal ini ada ibadah yang khusus terkait dengan bulan suci Ramadan, yakni adalah ibadah puasa pada bulan Syawal. Adalah puasa yang dilaksanakan selama 6 hari, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Nah, apa sesungguhnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala keutamaan daripada bulan Syawal ini? Pertama, jemaah Jumat berbahagia, kita menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 1 tahun penuh. Dalam Al-Quran dijelaskan, dalam hadis dijelaskan, hadis riwayat Muslim, "Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana sami'at kasiyamid dar." Barang siapa, kata Rasulullah SAW, berpuasa pada bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh itu, kemudian diiringi dengan puasa Syawal pada bulan Syawal, termasuk pada bulan ini, berturut-turut maupun tidak berturut-turut, kata Rasulullah SAW, sama dengan berpuasa selama 1 tahun penuh. Sama dengan berpuasa selama 1 tahun penuh. Menurut Ibnu Husaybah diriwayatkan bahwa puasa selama 1 bulan kemarin kita laksanakan bulan suci Ramadan itu setara dengan 10 bulan. Kemudian insya Allah pada bulan Syawal ini kita laksanakan puasa selama 6 hari berturut-turut maupun tidak, itu setara sama dengan 2 bulan. Jadi pas 1 tahun. Bagaimana perhitungan menurut para ulama? Satu kebaikan itu mendapatkan 10 pahala. Jadi 10 kali 30 hari puasa sama dengan 300 hari, atau dengan 10 bulan. Kemudian 10 kali 6 hari puasa sunnah Syawal pada bulan Syawal sama dengan 60 hari atau dengan 2 bulan. Berarti pas 1 tahun.
sholat, kita sudah melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh, dan kita iringi dengan puasa Syawal selama 6 hari, maka kita, Bapak Ibu yang berbahagia, insya Allah sama dengan melaksanakan atau menyempurnakan puasa kita selama 1 tahun. Subhanallah. Jadi insya Allah jamaah Jumat yang berbahagia, kita termasuk di dalamnya. Walaupun kita laksanakan puasa sunnah ini secara berturut-turut, besoknya insya Allah kita laksanakan, besok lagi tidak, yang penting masih bulannya kita laksanakan puasa Syawal. Jamaah yang berbahagia, kemudian yang kedua, apa yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan daripada puasa Syawal pada bulan Syawal? Kata Rasulullah SAW, kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Syafaat artinya yang jamaah yang berbahagia itu adalah suatu pertolongan yang tidak diberikan kepada hamba-hamba yang terdahulu, kecuali Nabi Muhammad SAW memberikan doa syafaat pada di hari kiamat nanti, yakni adalah tanda kita mengikuti sunnahnya Rasul. Karena ini adalah puasa dalam merupakan ajaran Rasul. Kita mengikuti sunnahnya Rasul, berarti kita mencintai Rasulullah SAW. Ketika kita dicintai Rasulullah SAW, dan kata Rasulullah, insya Allah di hari kiamat nanti kita bersama-sama surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mendapatkan suatu syafaat di hari kiamat nanti, Bapak Ibu jemaah Jumat yang berbahagia, ketika tidak sengaja melaksanakan di antara salah satu ibadah sunnah ini, yakni adalah puasa selama 6 hari berturut-turut maupun tidak. Jemaah yang berbahagia, kemudian apa lagi yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan daripada puasa ini? Kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan di dalam surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad, jika kamu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikuti aku. Niscaya Allah akan mengampuni dosamu dalam kehidupan dunia ini, dan Allah mencintaimu. Nah, inilah menjadi salah satu dasar jamaah yang berbahagia. Insya Allah ketika kita ikhlas dan sengaja atau siap melaksanakan di antara salah satu sunnahnya Rasul ini pada bulan Syawal, melaksanakan puasa selama 6 hari berturut-turut maupun tidak, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita ini. Jamaah yang berbahagia, kemudian apa lagi yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan daripada puasa ini? Tentu kembali meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita sudah melaksanakan puasa wajib selama 1 bulan penuh, kita kembali lagi melaksanakan puasa sunnah selama 6 hari. Ini yang dikatakan meningkat, sebagaimana dari kata Syawal menjadi Syawal, meningkat, tumbuh, subur atau berkembang. Itu namanya arti kata Syawal, meningkat, tumbuh, berkembang atau subur dan seterusnya. Jadi terjadi peningkatan ibadah kita ketika kita sudah siap kembali berpuasa, walaupun tidak sampai 1 bulan, hanya 6 hari saja. Dan insya Allah jamaah yang berbahagia, kita termasuk di dalam hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan dunia ini, termasuk di dalamnya. Dan di sini banyak ujian dan cobaan jemaah yang berbahagia, karena masih siap menu dalam bulan ini. Disitulah ujian dan cobaan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, sehingga diistimewakan puasa ini pada bulan Syawal, teriring dengan bulan Ramadan ke bulan Syawal itu terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apalagi yang kita dapatkan ketika kita sengaja melaksanakan puasa ini, senantiasa
melatih kesabaran dalam kehidupan kita. Kalau tahun lalu atau pada bulan suci Ramadan kita melatih kesabaran kita, kembali lagi melatih kesabaran kita dengan puasa sunnah Syawal selama 6 hari. Insya Allah dalam Al-Quran dijelaskan di surah Al-Zumar ayat 10, Bapak yang berbahagia, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang bersabarlah disempurnakan pahalanya tanpa batas. Hanya orang-orang bersabarlah disempurnakan pahalanya tanpa batas. Di antara salah satu kesabaran kita, karena insya Allah sengaja kita melakukan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya adalah puasa selama 6 hari. Allah berikan kepada kita sebuah tanpa batas pahalanya. Kenapa jamaah yang berbahagia? Karena sengaja kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita ini, sesuai dengan ajaran agama yang kita anut. Ini termasuk kemudian jamaah Jumat yang berbahagia adalah mendapatkan daripada ampunan dari Allah Subhanahu melatih kesabaran dalam kehidupan kita, sehingga terjadi pengendalian diri. Karena memperbaiki hubungan terhadap diri sendiri harus ada pengendalian diri di dalam kehidupan kita ketika kita ingin melakukan atau menerima suatu ujian dan cobaan dalam kehidupan dunia ini, baik dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan duka dan suka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, apa yang kita dapatkan ketika kita sengaja berpuasa pada bulan suci Ramadan, senantiasa memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita itu sudah bersyukur kepadanya. Allah berikan panjang umur kepada kita sekalian, nikmat iman dan Islam. Allah berikan sarana dan prasarana masjid yang agung ini, yang baik ini. Allah berikan nikmat-nikmat yang tidak mampu kita hitung dalam kehidupan kita. Semua nikmat itu kita pakai, mata, telinga dan lain sebagainya, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih khusus kepada ibadah puasa pada bulan Syawal. Berarti senantiasa kita bersyukur kepadanya karena merealisasikan atau mengaplikasikan dalam kehidupan kita, yakni mampu berpuasa karena Allah memberikan rezeki kepada kita sekalian. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah khutbah singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan sajalah dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama diri pribadi kami sendiri, dan dapat diambil mana yang terbaik untuk kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.